Itu kata Ibnu Mas'ud. Yang kedua, salawat salam kita aturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah di pertemuan ini, di kesempatan sore ini, karena ini sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka insya Allah kalau dengan berakan mau memberikan sedikit terkait maupun iktikaf, satu ibadah yang memang disunahkan dan terutama di bulan Ramadan ini. Ada satu hadis yang sangat terkenal di mana di situ dikatakan bahwa Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kana ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW, riwayat Aisyah, selalu beriktikaf di 10 hari bulan Ramadan hatta tawaffahullahu ta'ala, sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sudah umum terkait kita. Barangkali mungkin sudah mulai dari tadi malam kan. Kemudian singkat beri kita rame namun. Tapi alhamdulillah di masjid-masjid itu tak. Alhamdulillah. Yang pertama, niku iktikaf, iktakafa yang aktif. Dari iktakafa itu diambil dari kata akafa, yang artinya yang ini itu kan berdiam diri, tapi berarti mengambil dengan berarti. Pokoknya berada di suatu tempat itu apa. Maka iktikaf, para ulama mengatakan bahwasanya al-iktikaf dua al-lutfu fil masjid min syaksin maksusin biniyatin maksusotin, yang artinya iktikaf itu artinya berdiam diri. Maksudnya berdiam diri itu yang penting orangnya berada di dalam masjid, bukan dari anteng ke patung, tinggal berada di dalam masjid dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan dengan niat yang juga sudah ditentukan. Yang pertama, para ulama itu biasanya membahas hukum iktikaf itu apa. Ada yang mengatakan bahwa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang iktikaf. Iktikaf nanti itu hukumnya macam-macam. Ada kalanya iktikaf itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kapan iktikaf wajib? Kalau iktikaf itu didasari atas nazar. Jadi misalkan ada orang bernazar, kalau saya masuk kerja ini, saya menikah, saya berhasil menikah di tahun ini, maka saya siap bernazar untuk iktikaf. Dan itu dulu yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau melapor kepada Nabi bahwasanya beliau nazar untuk beriktikaf selama lailatan, selama 1 malam. Maka kata Nabi SAW, man nazara bi ta'atillahi falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah ketaatan itu. Sehingga ketika Umar itu mengatakan
semalam full. Maka kemudian beliau melakukan iktikaf 1 malam. Kalau dibilang 1 malam, itu berarti mulai dari maghrib sampai fajar, sampai subuh. Kalau Nabi, beliau memang mempunyai kebiasaan bahwasanya yang tadi sudah tersampaikan, Nabi itu kalau iktikaf 10 hari terakhir, 10 hari terakhir, 10 hari belum. Yang berikan nama saya dipilih sing ganjil. Kalau memang pilih sing ganjil, kadang makan semalam full. Kita terawih dengan diri ya. Tapi Nabi itu 10 belum. Berarti kalau dibayangkan Nabi mulai masuk masjid itu misalkan kemarin berarti tanggal 20 sore Nabi masuk masjid, artinya maghrib Nabi sudah berada di dalam masjid. Keluar ini sahabat Allah terkira ya, itu Nabi saya sanggup Nabi. Ada sebutin konten yang kalau ada macam zaman 6 ibu nyata nih buatan sakit 10 ambil macam mau wonten terjadi wonten. Ini pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dikatakan Aisyah tadi, bahwasanya beliau selalu beriktikaf 10 hari di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun juga ada satu riwayat, dan ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ditulis dalam Sahih Bukhari dari Aisyah juga, bahwasanya beliau mengatakan kalau akan redaksi betul apa redaksi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu iktikaf setiap Ramadan. Wa idza shallal ghada, ketika subuh datang, ini berarti maksudnya tanggal 21-nya. Tanggal 21 Nabi sholat subuh. Dakhala maka nabi itakafa fihi, Nabi kembali masuk ke dalam tempat iktikafnya. Kemudian berkata, fasta'danathu Aisyah. Aisyah kemudian pada waktu itu setelah subuh minta izin kepada Nabi, wahai Nabi, saya ingin iktikaf sama jenengan. Nabi itu kalau iktikaf dalam hukum badan Nabi itu membuat tenda yang berkongkong di dalam masjid. Dan itu yang dulu pernah tersampaikan dari Ustaz kita. Kemudian iktikaf Aisyah itu iktikaf ikut buat seperti itu di sampingnya Nabi. Begitu Hafsah itu istrinya Nabi, putrinya Umar bin Khattab. Kalau Aisyah kan putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hafsah begitu dengar, itu ikut bangun apa nih, bangun kompong dan budaya. Bermotor Zainab binti Jahash, istri Nabi yang lain. Zainab binti Jahash itu putranya Jahash. Jahash itu punya istri namanya Umaymah. Jahash punya istri namanya Umaymah, punya anak namanya Zainab. Umaymah itu putrinya Abdul Muthalib, simbahnya Kanjeng Nabi Sallallahu. Berarti budinya Nabi. Umaymah itu budinya Nabi. Umaymah yang budinya Nabi ini punya anak namanya Zainab, itu istri. Berarti Nabi membuat istri sepupunya Zainab itu masih muda. Ya berarti kalian Aisyah tapi lebih tuanya. Zainab ningali konten gerek dan potato. Begitu Nabi keluar itu, ono tenda sekawan. Ini Nabi, ini Aisyah, Hafsah kalian Zainab. Lalu kemudian beliau mengatakan di bahasa Jawa kan itu, ini apa?
Amma tahmilna, kalian itu buat tenda itu untuk apa? Karena Nabi tahu istrinya itu saling cemburu satu sama lain. Mungkin ini, itu aku yang gawe. Maka Nabi suruh melepas tendanya itu semuanya. Dan Nabi tidak jadi iktikaf. Itu ya. Kemudian Nabi mengganti di 10 hari terakhir bulan Syawal. Itu gara-gara istrinya cemburu. Dan Aisyah juga begitu. Ketika saya kalau cemburu, kalau baiklah perempuan yang cemburu itu tidak bisa latuk siru asfalat jaga min amlah. Yang artinya belum itu dan cemburu itu orang sangat tidak datang. Aisyah ngendikan kata. Kemudian dibahas panjang itu sampai di tikaf. Tikaf Bapak Ibu tadi kelawan saya sampaikan ini. Tikaf itu ada hukumnya wajib kalau ada. Dalam mazhab Syafi'i, iktikaf secara asal itu hukumnya sunnah. Kalau dilakukan di luar Ramadan, maka hukumnya sunnah biasa. Dalilnya tadi Nabi pernah melakukan iktikaf di bulan Syawal. Itu ada di Sahih Bukhari. Kalau dilakukan di bulan Ramadan, maka hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Dan yang paling afdal kalau dilakukan di 10 hari terakhir itu iktikaf yang hukumnya sunnah. Wonten malih iktikaf yang hukumnya haram itu gimana? Contohnya misalnya kalau ada seorang istri iktikaf tanpa mendapatkan izin dari suami. Jadi sekalipun kelihatannya itu taat di hadapan Allah, tapi pada dasarnya menikah haram. Dia taat untuk iktikaf, tapi dia melanggar perintah lain yaitu mentaati suami. Selanjutnya, nopo syarat iktikaf supados iktikaf kula jenengan menika sah. Ini wonten ing dalam kitab dipun sebataken di salah satu pun kita mungkin kita wonten Zuhaili itu Al-Fiqh al-Islam wa Adilah dulu syarat sahipun iktikaf sepeda niku Islam beragama Islam. Pak Ahok kok iktikaf di masjid 10 hari boten sah. Nomor kali berakal. Keranten berakal itu selalu menjadi syarat sah. Keranten niat itu bisa tumbuh dari orang yang berakal. Orang gila tidak mungkin berniat saya niat itu betul. Kemudian nomor 3, suci dari janabah, dan bagi perempuan suci tambahan suci dari haid dan nifas. Tidak ada syarat suci dari hadas kecil di kota. Bila wonten tiyang badhe iktikaf, dia tidak punya wudhu, masuk masjid menika hukumipun sah. Napa malih nek piyambake ditambahi wudhu. Contoh misalnya pun kalau masuk masjid dari wudhu itu niki kalau niat iktikaf dalam hati, tentu niat di dalam hati. Kenapa? Kenapa? Seperti niat iktikaf di dalam hati. Saya belum punya wudhu, saya niat iktikaf. Maka iktikaf saya hukumnya sah. Atau misalkan saya mau iktikaf masuk masjid, saya wudhu dulu. Artinya saya punya wudhu suci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian saya iktikaf. Kok tidur? Ini kan yang sering kita lakukan. Tidur itu membatalkan wudhu atau tidak? Apa malah tidur kalian belum makan itu tentu membatalkan wudhu. Maka meskipun wudhu itu batal, iktikaf itu tetap sah.
Kalau etika itu keturu ya, karena etika itu tetap sah. Bukan nopo-nopo. Yang penting di dalam mas. Kemudian syarat itu etika harus di dalam masjid. Berapa lama? Berapa lama? Imam Abu Hanifah kali Imam Hambali mengatakan sesaat. Kalau saat ini ditambah gambar mawon 5 sampai 10 menit itu sudah disebut etika. Tapi menurut Imam Abu ingkang paling berat niku Imam Maliki. Imam Maliki ngendikan bilih yang etika minimal 24 jam. Niku yauman walailatan, sehari semalam minimal harus sah disebut etika. Misalnya pun wonten tiang direk Madhab Maliki kok ngeten, saya masuk masjid ngeten iki mulai saat dari buat maghrib jam 5. Berarti nek kepengen sah dia harus di dalam masjid terus sampai besok jam 5 sore. Nah, sehingga di paling kebenar ini madhabipun Syafi'i dan ini diikuti oleh orang Indonesia sebagian besar. Beliau mengatakan iktikaf itu yang penting berdiam diri. Maka meskipun berdiam diri hanya sejenak kemauan, para ulama Syafi'i mengatakan yang penting berdiam seukuran tumaninah pas rukuk misalnya. Tumaninah pas rukuk kan berdiam diri membaca subhanallah itu berapa detik? 4. Ini sudah disebut etika. Misalnya kalau dengan takut tiba, kita tahu kan etika. Terus ada foto masjid, niat kata itu di dalam hati niat di masjid petang detik jiro lupa. Sudah. Yang tadi foto ngaku, ya baik pun sampai terhitung etika. Itu menurut madhabipun Imam Syafi'i. Tapi syarat itu memang harus di dalam masjid. Nah, ini memang perlu pembahasan di bawah ya. Ada istilah masjid, ada istilah musola. Itu memang beda sangat tadi. Masjid dan musola itu memang sangat berbeda. Pendapat yang paling berhati-hati itu mengatakan iktikaf itu hanya sah kalau dilakukan di masjid. Mau jamik ataupun gairu jamik, jamik itu dipakai untuk sholat Jumat, gairu jamik tidak dipakai. Dua-duanya boleh dipakai untuk iktikaf. Tapi yang musola boten sah. Napa bedanya pun dulu kita sudah pernah disampaikan. Yang paling jelas, masjid itu status tanahnya harus sudah wakaf. Tapi kalau musola bisa jadi wakaf, bisa jadi tidak. Berarti yang namanya masjid itu status tanah harus wakaf. Pemilik tanah sebelumnya harus mengatakan ya Allah, mengatakan saya ikrar, harus berniatkan bahwa ya Allah ini saya wakafkan untuk masjid. Kalau ada orang mengatakan punya tanah, terus ketika niatnya ya Allah saya wakafkan tanah ini untuk musola, maka pada saat dia membangun itu disebut musola tapi statusnya wakaf. Karena ada musola yang tidak wakaf. Karena ada musola yang tidak wakaf. Jenengan tim mall, terus wonten musola tim basement. Ini kan musola tidak bisa disebut masjid. Boten wakaf disahkan. Karena boten wakaf bisa jadi dirubah-rubah. Boten wakaf kan boleh dirubah-rubah. Asalnya masjid, musola, nanti itu harus buka. Yang bisa dibuat musola ini kan dhuwur. Itu yang dimaksud status wakaf.
Karena wakaf itu artinya melepaskan kepemilikan, sehingga setelah itu tidak ada yang memiliki lagi. Nah, itu maksudnya. Maka itu jadi musola dengan masjid. Dan nanti rentetannya panjang. Kalau masjid itu untuk tahiyatul masjid, musola atau untuk tahiyatul musola dan lain sebagainya. Itu macam. Kemudian selanjutnya yang lagi dibahas perbedaan masjid wonten 7 Pak mesti kurang lebih. Kemudian apa yang membatalkan iktikaf? Apa yang membatalkan iktikaf? Satu, keluar dari masjid tanpa udzur. Kalau ada udzur, maka tidak termasuk membatalkan iktikaf. Kalau pakai contoh itu wonten yang ngendikannya ya Allah, nek kula kudu PNS misalnya saya nadar iktikaf 3 jam mawon, boten kuat sewengi nek 3 jam. Kemudian dari iktikaf dari jam 7 malam sampai jam 8, 9, 10 ya, sampai jam 10 malam. Kalau dia keluar tanpa udzur, nanti kan betul apa sekat betul sekat. Maka yang ini dia batal iktikafnya dan harus mengulang lagi dari awal selama 3 jam. Atau misalkan kita iktikaf biasa, boten adar, boten apa-apa. Karena ada nadar maka hukumnya sunnah. Misal tadi malam atau nanti malam kita iktikaf dari setelah tarawih. Wah, saya iktikaf di masjid. Maka kemudian ketika kita keluar tanpa udzur, mau misalnya bersikap Allah, maka ketika masuk ke masjid lagi dia harus mengulangi niatnya. Karena iktikaf yang tadi sudah terputus. Tapi kalau dia keluar karena udzur, misalkan yang disebutkan di kitab itu udzur ke belakang, maka ketika dari toilet dia tidak perlu memperbarui niat karena iktikafnya masih nyambung belum datang. Atau misalkan ada orang kepengen makan dan mazhab Syafi'i itu memang menghukumi makruh orang yang makan di dalam masjid. Mungkin dalam mazhab Syafi'i makruh. Terus kalau yang begini kok kurma ini kan cara mazhab Syafi'i itu memang makruh. Maka menurut mazhab Syafi'i makan di luar itu tidak membatalkan. Maksudnya kan di luar masjid, bukan di luar kota. Di luar kota Semarang dari Jakarta. Itu betul. Ketiga yang membatalkan iktikaf adalah keluar dari masjid tanpa udzur. Maka paling bagus yang iktikaf niku wonten panitianipun. Nanti bagi sama wonten panitia. Jadi nopo niku wonten sedaya alhamdulillah kamar mandi wonten alhamdulillah. Nomor kali murtad alhamdulillah, nomor 3 mabuk minum khamr, nomor sekawan misalkan dari jiwa dan sebagainya. Itu yang membatalkan iktikaf. Selanjutnya Bapak Ibu, para ulama lagi membahas apa yang membatalkan pahala iktikaf. Jadi bahwa itu batalkan iktikaf secara fikih. Pokoknya iktikafnya batal, tidak disebut lagi. Tapi para ulama juga benar perhatian terkait apa yang membatalkan pahala ini. Ketinggalan iktikaf secara fikih hukumnya iktikaf, tapi boten dikantor pahala Allah. Napa niku sepidak melakukan gibah. Gibah ngomong ke tiang sanes keburukanipun, nanti yang kalau boten ridho ngeten iki batalaken pahala iktikaf. Itu termasuk batalaken pahala poso yang sakit. Zaman itu Kanjeng Nabi dalam satu riwayat wonten 2 orang dalam itu contohnya yang itu perempuan. Wonten perempuan itu gibah. Kemudian diambil itu semakmur yang kali perempuan.
Terus dibawa ke Nabi, Nabi mengatakan dua orang itu telah memakan yang diharamkan Allah, yaitu memakan bangkai saudaranya sendiri alias di Ibrahim. Itu nanti kejadian. Yang kedua, niku berkata bohong. Ini saya berkata bohong. Niku batalaken pahala etika. Jenengan nembe etika kali keturun. Jibril berwan Pak ngebelah apa? Baru membaca Al-Quran. Padahal turu. Baru membaca Al-Quran. Batal pahala etika itu. Karena melakukan kebohongan. Kemudian ngaju Nabi Mak, kemudian makan yang haram itu. Selanjutnya ini menurut kemauan adab etika. Sepindah ketika masuk masjid diperhatikan paling bagus tentu dalam keadaan suci. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang pergi ke masjid dalam keadaan suci maka dia telah memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masjid itu diibaratkan rumahnya Allah, dijuluki rumahnya Allah, maka kita ini seolah-olah adalah duyufullah, tamu sing jenenge tamu niku adu setting beliau apa adu setting ini bukan tamu ini tentu mandi dari rumah atau tamu kok mandi di tuan rumah ini di tamu rodo berikut maka paling bagus itu bersuci dari rumah. Itu satu. Kemudian yang kedua doa masuk masjid. Allahumma firli wa'afli abwaba rahmatik. Itu minta rahmat ketika masuk masjid. Ketika keluar wa'afli abwaba fadlik. Fadlik itu artinya rizki. Itu keluar dari masjid. Karena firman Allah wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sudah selesai Jumatan maka keluar bertebaran di muka bumi mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu diperhatikan termasuk adab etika memakai pakaian yang bagus. Dan yang lebih penting juga dari itu menjaga kebersihan masjid. Berarti masjid itu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memakai pakaian yang bagus. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan kalian, pakai yang terbaik kalian ketika iktikaf di masjid. Berarti masjid harus dijaga kerapiannya, jangan sampai justru waktu iktikaf tapi malah merusak keindahan masjid. Dan itu nanti dengan juru di masjid. Wonten yang ketika bawa wajah, ya saya kan yang Jawi, kamu terdiri ini sebagai golongan kaum muslim dan mereka sangat bagus dalam beragama, sangat bersemangat. Jadi kan betul wajah itu biasanya yang Jawi. Itu nomor-nomor. Wajah itu kan Jawi. Nanti double sandaran, double jaringan gitu dulu. Jaringan itu keliru-keliru. Dalam masjid itu wajib dipelihara kesuciannya, dipelihara kebersihan. Itu ada terkait iktikaf. Terakhir, di antara yang dimakruhkan ketika iktikaf, di antara yang dimakruhkan ketika diwokan batalkan pahala. Tapi yang dimakruhkan itu, nek wonten tiyang iktikaf mulai awal ngantos akhir, niku mau turu tok niku makruh. Niku makruh, betul. Menurut mazhab Syafi'i, niku nggih sah-sah mawon. Sing penting berdiam diri di masjid. Apa yang kita lakukan? Zikir sahih, maos Quran sahih, sholat sahih, jagung sing sahih, jagung bab negara walaupun boten gibah, boten gibah ke pemerintah. Jagung bab negara boten niku nggih sahih. Tapi kan paling saya tentu ibadah kepada Allah. Sing makruh niku jumhur ulama mengatakan makruh niku nek wonten tiyang ketika dari awal sampai akhir niku hukum. Tapi pikantuk pahala nih ketika
saya ini Gusti Allah. Itu nggak Milo saya pun yang itikaf itu wajib mempersiapkan diri supados pun siap di masjid. Itu kan. Terhadap yang itikaf itu sebagai latihan ketika nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan itu nek ketemu Gusti Allah sama nggih, niku kan piyambakan boten-boten sing ngancani. Maka itikaf itu ibaratnya latihan boten. Nek sampun biasa latihan, itu sama ke boten ibu. Itikaf latihan ketemu Gusti Allah, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konten dalam Al-Quran, nama itu rijalul la tulhihim tijaratun dan seterusnya. Itu di antara mereka itu ada pemuda-pemuda yang tidak dilupakan, tidak dibuat lalai oleh urusan dunia. Keranten dengan sampun nanti akan di minggu pertama kemudian yang nek sampun gumantung kalian nafsu dunia. Sekali lagi nafsu dunia ini, nafsu dunia niku sak mangke sacintanipun kepada Allah niku menipis, tapi nek boten nggih semakin menetap. Ampun ngantos kados tiyang Yahudi ingkang sampun tenang-tenang kalian bab dunia tapi boten mikiraken akhirat. Wonten setunggalipun ulama naminipun Sulaiman Ad-Darani. Piyambakipun nate ditakuti kalian murid niku gumun. Nek ningali Sulaiman Ad-Darani kalau mau piyambakipun niku nek itikaf niku wanteng teng masjid. Sampai wanteng selama itikaf. Boten obat-obat iki bingung yen apa tak kuat. Wonten di khusyuk, wonten laler di boten obat. Mulai jenengan kan wonten laler nyamuk ceplok kan. Dan itu takutin murid. Min aina akhadtum hadza? Dari mana kamu belajar ini wahai guru? Kata beliau mengatakan akhadtuhu minas sinur. Saya belajar itikaf anteng, maksudnya murid kan saya guru. Kata beliau, saya belajar dari kucing. Sinur itu kucing. Kata beliau, kucing itu nek kepengen buruan. Nek wonten tikus ya. Iku nek nembe ngincer maneng tenan. Yang kaget terus. Itu apa itu maneng tenan. Supados pikantuk. Kata beliau, dan kula jenengan niku berburu napa? Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu berburu surga. Jangan sampai kalah dengan kucing. Kucing mau iso menang tadi. Kalau dengan mesti ini laku khusyuk daripada kucing. Ini gue jauh buat Sulaiman. Ini sebagai pengetahuan, sebagai pengetahuan kemauan. Termasuk mungkin bisa diamalkan supaya sebenarnya ini kita khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saya nek boten mikir napa-napa malih pun ibadah mawon dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kangge pun tiap ikat dereng saged itikaf dihambut seget, dihambut. Nabi niku nanti boten itikaf kalau diganti di bulan Syawal niku diganti. Itu sebagai penghibur bagi mereka yang belum bisa itikaf. Terkadang wonten salah paham. Caranya mendapatkan Lailatul Qadar itu harus itikaf padahal betul-betul. Lailatul Qadar kemungkinannya akan semakin besar didapat kalau kita melakukan itikaf. Karena tadi saya seperti kita dulu masjid di kantor pahala. Kalau nek dilipat gandakan berarti kalau di masjid dilipat gandakan 1000 bulan. Bagi mereka yang tidak sempat itikaf, jangan kemudian berputus asa. Dengan misalipun motor yang misalipun terpaksa harus jadi satpam. Seperti diisi dengan malas Quran, pas Lailatul Qadar dikalikan 1000 bulan.
Jadi tidak hanya dengan itu. Tapi bagi kita yang bisa diberi kesempatan oleh Allah, maka kita harus ini sunnah untuk itu. Yang dikatakan oleh para ulama, menungso niku wonten kali, wonten tiyang ingkang ditempatkan di makom asbab. Makom asbab niku napa? Wonten tiyang sing ditakdir Gusti Allah niku kudune kerja wae, Pak. Iki wonten. Tapi wonten tiyang sing ditakdir Gusti Allah niku iso ibadah tersebut. Contoh ya, wonten tiyang dene ngomongnya kan dilalah ke masjid terus. Ngeten iki ditakdir Gusti. Makanya ini ibadah gitu masjid memang. Tapi mereka yang ditakdir oleh Allah juga sampai 10 hari terakhir bila lagi luar biasa. Dia bisa berbalik. Contoh ya, dokter tukang operasi, juga. Dia tidak bisa di masjid. Maka ibadah yang paling utama dia harus di luar masjid. Justru kalau dia pas wayang operasi, aku seperti ini tidak malah besok di luar biasa. Itu maka kita perlu menyadari ada orang yang memang ditakdir dia bisa ibadah di dalam masjid terus. Tapi ada orang yang ibadahnya itu di luar masjid, maka tinggal lihat kemampuan kita masing-masing. Yang menjadi dosa kalau ada orang sudah ditakdir bisa masuk masjid, tapi dia mengatakan itu yang benar itu boleh Allah, tak ibadah itu boleh, hanya tadi yang boleh. Tujuh ini betul apa-apa, kalau kita sampai ke masjid ya Allah, itu dari tujuh ini, kata itu boleh. Ini sepertinya sudah maghrib, masih terlalu sampai dia kalau coba panas madan, ya alam berjemaah dan dia